Di lantai teratas pencakar langit Seoul, matahari terbit menyambut Lee Min Ho. Berusia 33 tahun, ia adalah ikon kesuksesan. CEO muda, tampan, dan visioner yang telah mengubah perusahaannya menjadi raksasa teknologi. Apartemennya adalah lambang kemewahan minimalis. Setiap furnitur adalah pernyataan. Setiap pemandangan adalah bukti dominasinya. Namun, saat ia menatap cakrawala, keheningan ruangan itu terasa dingin. Gelas kaca di tangannya adalah satu-satunya teman di pagi hari ini. Pagi berganti menjadi jadwal padat, keputusan jutaan dolar, rapat tanpa akhir, dan pujian yang memekakkan telinga. Ia memiliki segalanya, kekuatan, kekayaan, dan pujian dari dunia. Namun, di balik jas mahal dan senyum profesional, ada rutinitas yang tanpa warna. Makan malamnya selalu sama, meja panjang, makanan lezat, kursi kosong. Tidak ada tawa yang menanggapi leluconnya, tidak ada tangan yang ia genggam di akhir hari. Keberhasilannya telah membangun tembok, bukan jembatan. Malam tiba, dan keheningan adalah tirani. Ia merangkak ke sofa mahalnya, mencari pelarian di media sosial. Tapi yang ia temukan hanyalah gema kehidupannya yang lampau. Foto-foto lama, tawa teman-teman yang kini jauh, dan kenangan akan koneksi yang hilang. Di tengah kemewahan yang ia ciptakan, ia menyadari kekosongan yang paling mendalam adalah di dalam dirinya. Harta dan kekuasaan tidak bisa membeli kehangatan. Lee Min Ho, sang CEO sukses, hanyalah seorang pria yang merindukan sesuatu yang nyata di tengah semua yang sempurna. Di pagi yang muram, sebuah bel pintu memecah keheningan di penthouse mewah itu. Di ambang pintu berdiri Park Shin Hye, asisten rumah tangga baru. Tapi ini bukan asisten rumah tangga biasa. Dengan senyum cerah dan gaya busana yang modis, rok flowy, blus berwarna cerah, tas tangan stylish. Ia tampak seperti tamu kehormatan, bukan pekerja. Di tangannya, sebuah pot kecil berisi tanaman hijau yang seolah memancarkan kehidupan. Penampilannya yang segar dan energik adalah anomali di antara dinding-dinding sunyi itu. Shin Hye bergerak dengan lincah, membawa serta aura positif. Ia menata bunga-bunga segar yang cerah di vas minimalis, menghidupkan ruang tamu yang kaku. Catatan-catatan kecil berwarna-warni dengan pesan-pesan motivasi tiba-tiba muncul di kulkas baja dan meja kerja. Dia bersenandung pelan saat menyiapkan makanan. Bau masakan rumahan memenuhi udara, yang biasanya hanya tercium aroma kopi mahal. Kehadirannya perlahan-lahan menyuntikkan warna dan kehangatan ke dalam rutinitas hampa yang dijalani sang pemilik rumah. Suara tawa kecil Shin Hye sesekali terdengar, menggemakan sesuatu yang lama terlupakan di rumah itu. Ia bahkan terlihat menari-nari kecil dengan sapu bulu saat membersihkan, memancarkan kegembiraan murni. Dari jauh, Lee Min Ho mengamati. Ada sesuatu dalam keceriaan dan kepolosan Shin Hye yang mengusik dinding hatinya. Kehadiran gadis itu tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga seolah membersihkan debu-debu kesepian dari jiwa Min Ho, membangkitkan gema tawa dan kehidupan yang pernah ia miliki. Rumah yang sunyi itu, perlahan tapi pasti, mulai bernapas kembali. Park Shin Hye adalah badai yang tenang di rumah mewah itu. Tangannya cekatan, matanya teliti. Ia menata setiap bantal, memola setiap permukaan hingga berkilau. Dapur menjadi panggungnya, tempat ia menciptakan hidangan lezat dengan bahan-bahan segar. Bukan lagi makanan catering yang dingin. Setiap detail kecil, dari bunga yang tertata rapi hingga pakaian yang disetrika sempurna, mencerminkan dedikasi dan sentuhan personalnya. Ia tidak hanya membersihkan, ia merawat rumah itu. Perlahan, kehadirannya tak lagi diabaikan. Ia akan meninggalkan teh herbal hangat dan kue buatan rumah di meja kerja Lee Min Ho tanpa mengharap balasan. Awalnya, Min Ho hanya mengabaikan, terlalu sibuk dengan dunianya. Namun, seiring waktu, ia mulai menyadari sentuhan-sentuhan kecil itu. Aroma teh yang menenangkan, rasa manis kue yang disajikan dengan indah. Hal-hal kecil ini menjadi jembatan kehangatan yang tak terucap, perlahan menembus benteng kesendiriannya. Suatu malam, Min Ho mendapati dirinya tidak lagi merasa sendirian. Saat Shin Hye sibuk merawat tanamannya di sudut ruangan, ada ketenangan yang nyaman mengisi udara. Ia menoleh ke arah Shin Hye
Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, bibirnya melengkung membentuk senyuman tulus. Bukan senyum bisnis, tapi senyum yang lahir dari hati. Tanpa kata-kata, Shin Hai telah melakukan apa yang tak bisa dilakukan kekayaan. Ia telah meluluhkan kekosongan di hati sang CEO. Rumah itu kini tak lagi sunyi. Ia penuh dengan janji kehangatan yang baru ditemukan. Di tengah sore yang cerah, Lee Min Ho melakukan hal yang tak terduga. Bukan arahan pekerjaan, melainkan sebuah ajakan. Park Shin Hai, ucapnya, suaranya sedikit canggung namun tulus. Bagaimana kalau kita keluar sebentar, menghirup udara segar? Shin Hai terkejut, namun senyum cerah segera merekah di wajahnya. Untuk pertama kalinya, sang CEO tidak mengenakan jas kantor. Ia tampil lebih santai, seolah siap untuk melepas beban. Mereka berjalan menyusuri taman kota yang rindang. Di bawah langit biru yang cerah, Shin Hai dengan antusias menunjuk bunga-bunga yang bermekaran, mengomentari bentuk awan yang lucu, dan tertawa lepas. Min Ho yang biasanya kaku, menemukan dirinya mendengarkan dengan saksama. Senyum tipis mulai muncul di bibirnya saat Shin Hai menceritakan anekdot kecil dengan gaya ceria. Setiap langkah menjauh dari menara kacanya, setiap hirupan udara segar, terasa seperti langkah-langkah menuju sesuatu yang baru. Shin Hai tiba-tiba melontarkan lelucon ringan tentang seekor anjing yang terlalu bersemangat mengejar bolanya. Min Ho yang biasanya hanya tersenyum sopan, terkejut. Tiba-tiba, sebuah suara asing namun indah keluar darinya. Tawa yang renyah dan bebas. Ia tertawa terbahak-bahak. Sesuatu yang sudah bertahun-tahun tidak ia lakukan. Matanya berbinar. Beban di pundaknya seolah terangkat. Shin Hai tersenyum melihatnya. Bahagia telah membawa kembali kebahagiaan itu. Di antara pepohonan dan bunga-bunga, sang CEO menemukan kembali suara tawanya. Berkat seorang wanita yang membawa cahaya ke dalam hidupnya. Siang yang cerah berubah menjadi badai dalam sekejap. Hujan deras mengguyur kota, membatalkan semua transportasi, dan memaksa mereka mencari perlindungan. Lee Min Ho dan Park Shin Hai berlari mencari tempat berteduh. Payung kecil mereka tak cukup menahan curahan air. Pakaian mereka sedikit basah. Rambut Shin Hai menempel di dahi. Di tengah kekacauan itu, mereka saling memandang, menyadari bahwa tak ada pilihan lain selain menginap di hotel terdekat. Sebuah situasi yang tak terduga dan sedikit canggung. Hanya ada satu kamar tersisa, dengan satu tempat tidur king size. Kamar hotel itu mewah, dengan pemandangan kota yang basah kuyup. Shin Hai dengan hati-hati meletakkan syalnya yang sedikit basah, berusaha menghindari tatapan Min Ho. Min Ho sendiri berdiri di dekat jendela, menatap hujan, berpura-pura tidak menyadari kecanggungan yang menggantung di udara. Suasana sunyi, hanya dipecah oleh suara rintik hujan dan detak jantung mereka. Canggung, namun di balik itu, ada antisipasi yang tak terucap. Malam itu, mereka berdua duduk di ujung tempat tidur yang berbeda, membaca buku atau bermain ponsel. Namun kecanggungan perlahan mencair. Min Ho menawarkan Shin Hai secangkir teh hangat, dengan senyum yang lebih lembut dari sebelumnya. Shin Hai membalas senyum itu, dan untuk pertama kalinya, keheningan di antara mereka terasa nyaman, bukan lagi mengintimidasi. Di luar, badai masih mengamuk, tetapi di dalam kamar hotel yang sederhana itu, kehangatan tak terduga telah tumbuh, menyelimuti mereka berdua dalam sebuah koneksi yang tak direncanakan. Malam itu, di tengah rintik hujan yang melirih, suasana hati Shin Hai sedikit berubah. Dengan suara pelan, ia mulai berbagi, bukan tentang pekerjaan, tapi tentang masa lalunya. Ia menceritakan bagaimana ia kehilangan orang tuanya di usia muda. Bagaimana ia harus berjuang seorang diri untuk bertahan hidup, bekerja serabutan demi biaya sekolah adiknya. Senyum cerahnya yang biasa kini dihiasi gurat-gurat pengalaman, menunjukkan kekuatan tersembunyi di balik keceriaannya. Min Ho mendengarkan, matanya tidak berkedip. Ia menceritakan tentang malam-malam tanpa tidur, tentang janji yang ia buat pada dirinya sendiri untuk tidak pernah menyerah. Ia bicara tentang luka-luka yang membentuknya, bukan menghancurkannya. Bagaimana setiap rintangan mengajarinya untuk menjadi lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih menghargai setiap kebaikan kecil. Min Ho melihat kilatan tekad di matanya, merasakan getaran emosi dalam setiap kata.
Ia menyadari perjuangan Shin Hai adalah fondasi dari ketulusan hatinya yang selama ini ia kagumi. Di tengah cerita itu, Min Hao tidak lagi melihatnya sebagai asisten rumah tangga. Ia melihat seorang wanita dengan hati yang murni dan semangat yang tak terpatahkan. Tanpa sadar, ia mengulurkan tangannya, menutupi tangan Shin Hai yang tergeletak di sampingnya. Sebuah sentuhan yang tulus, penuh dukungan dan pengertian. Shin Hai mengangkat pandangan. Matanya berkaca-kaca, namun dipenuhi rasa syukur. Malam itu, di bawah lindungan hujan, Lee Min Ho telah melihat jiwa sejati Park Shin Hai. Dan kekosongan di hatinya terasa sedikit terisi. Bukan lagi oleh kekayaan, melainkan oleh kekaguman dan ikatan yang mendalam. Di sebuah acara amal perusahaan yang megah, Lee Min Ho dan Shin Hai tengah berbincang santai. Tiba-tiba, seorang kolega lama Min Ho, Tuan Kim, seorang pria angkuh yang dikenal suka meremehkan, menghampiri. Dengan nada sinis, ia berkomentar tentang Shin Hai. "Oh, JT ini asisten barumu. Penampilannya cukup menarik untuk seorang pekerja rumah tangga." Ia tersenyum meremehkan, membuat Shin Hai sedikit menunduk, menahan rasa malu. Suasana menjadi tegang. Senyum di wajah Min Ho seketika menghilang, digantikan oleh tatapan dingin dan tajam yang jarang ia tunjukkan. Rahangnya mengeras. Ia tidak mengalihkan pandangannya dari Tuan Kim. Sebuah aura berbahaya mulai terpancar. Hatinya bergejolak melihat Shin Hai direndahkan. Kemarahan yang terpendam. Kemarahan karena seseorang berani melukai orang yang kini ia hargai, mulai membara. Ini bukan lagi tentang bisnis. Ini tentang kehormatan dan perlindungan. Dengan langkah tenang, Min Ho maju selangkah, menempatkan dirinya sedikit di depan Shin Hai, seolah melindunginya. "Tuan Kim," suaranya rendah namun penuh otoritas, membuat Tuan Kim terdiam. Park Shin Hai bukan hanya seorang asisten. Dia adalah salah satu individu paling berdedikasi dan berhati mulia yang pernah saya temui. Dan keanggunan Tuan Kim tidak terletak pada penampilan atau status, melainkan pada karakter, sesuatu yang tampaknya Anda lupakan. Min Ho menatap Tuan Kim dengan dingin, lalu beralih ke Shin Hai dengan tatapan lembut dan menghibur. Dalam pembelaan yang tegas itu, ia menunjukkan sisi lembut dan protektif yang tak pernah ia biarkan orang lain lihat. Dan Shin Hai merasakan kehangatan yang tak terlukiskan. Sejak insiden di acara amal, ada yang berubah. Min Ho kini sering mendapati dirinya mencuri pandang ke arah Shin Hai. Suatu sore, saat Shin Hai sedang merawat tanaman di sudut ruangan, ia menoleh dan mata mereka bertemu. Detik itu membentang panjang. Tatapan Min Ho bukan lagi tatapan atasan kepada bawahan. Ada kelembutan yang baru, sebuah pertanyaan tak terucap, dan pengakuan yang samar. Shin Hai merasakan pipinya menghangat, jantungnya berdegup lebih kencang. Di hari lain, Shin Hai tak sengaja menjatuhkan buku dengan sedikit suara keras. Min Ho yang sedang fokus membaca dokumen mengangkat kepala. Alih-alih teguran, yang keluar dari bibir Min Ho adalah senyum tipis yang tulus, diiringi tawa kecil yang geli. Senyum itu bukan senyum basa-basi. Itu adalah senyum yang tak bisa disembunyikan, penuh kehangatan dan rasa nyaman di dekat Shin Hai. Shin Hai balas tersenyum. Senyumnya sama-sama malu-malu namun memancarkan kebahagiaan. Kedua hati itu seolah berbicara tanpa kata. Malam itu, setelah seharian bekerja, mereka berdua berada di ruang tamu Min Ho dalam keheningan yang nyaman. Min Ho menatap Shin Hai, dan kali ini ada keberanian baru dalam tatapannya. Shin Hai merasakan getaran yang sama. Dalam keheningan itu, seolah semua keraguan sirna. Perasaan yang selama ini mereka pendam, kini terpampang jelas di mata masing-masing. Sebuah senyum tipis, malu-malu namun penuh arti, terukir di bibir Min Ho. Shin Hai membalasnya. Tanpa satu kata pun, mereka berdua tahu sesuatu yang indah telah tumbuh di antara mereka. Melampaui batas status, menuju sebuah janji yang baru. Di bawah cahaya senja yang memudar di apartemennya, Lee Min Ho menatap Shin Hai dengan tatapan yang penuh keberanian sekaligus kerentanan. "Park Shin Hai," suaranya sedikit bergetar. "Ada sesuatu yang ingin saya katakan. Sesuatu yang sudah lama saya rasakan." Shin Hai terdiam. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu,
momen yang selama ini hanya bisa ia impikan, kini ada di hadapannya. Min Hao menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh keberaniannya. Saya telah melihat lebih dari sekadar asisten rumah tangga di dirimu. Min Hao melanjutkan, matanya lekat menatap Shin Hai. Kamu membawa cahaya ke dalam hidup saya yang gelap, tawa ke dalam rumah yang sunyi. Kamu menunjukkan kepada saya apa arti ketulusan dan kekuatan sejati. Ia melangkah lebih dekat, tangannya terulur seolah ingin menyentuh pipi Shin Hai, namun berhenti di udara. Shin Hai, saya rasa saya jatuh cinta padamu. Kata-kata itu meluncur, jujur dan tak terduga, memenuhi ruangan. Shin Hai membuku, terkejut, namun sebuah kehangatan tak terlukiskan menyebar di dadanya. Air mata menggenang di mata Shin Hai, bukan karena sedih, melainkan karena luapan kebahagiaan. Hatiku sudah lama menjadi milikmu. Ingin sekali dia katakan. Tanpa kata, Shin Hai melangkah maju, menutup jarak di antara mereka. Ia memeluk Min Hao erat-erat, membenamkan wajahnya di bahu pria itu. Min Hao balas memeluknya. Kelegaan dan kebahagiaan terpancar dari wajahnya. Di tengah pelukan hangat itu, mereka berdua tahu, perasaan mereka saling terbalas. Kekosongan hati San Chieo telah terisi penuh, bukan oleh kekayaan, melainkan oleh cinta tulus dari seorang wanita yang tak pernah ia sangka akan hadir. Pelukan mereka semakin erat, seolah ingin menyatu. Lee Min Hao memejamkan mata, memeluk Shin Hai seakan dia adalah harta paling berharga yang pernah ia temukan. Semua kesepian, semua kehampaan yang selama ini membebani jiwanya, kini lenyap, terhapus oleh kehangatan tubuh Shin Hai. Shin Hai merasakan detak jantung Min Hao yang berpacu, membalas pelukannya dengan kekuatan yang sama. Dalam keheningan itu, janji tanpa kata terucap. Sebuah ikatan jiwa yang baru terbentuk. Perlahan, Min Hao melepaskan pelukan itu sedikit. Tangannya lembut menangkup wajah Shin Hai. Mata mereka bertemu, dipenuhi cinta, gairah, dan rasa syukur. Dengan gerakan yang ragu namun penuh hasrat, Min Hao mendekatkan wajahnya. Shin Hai memejamkan mata, menanti. Bibir mereka bertemu dalam sebuah ciuman yang lembut namun penuh makna. Itu adalah ciuman yang mengakhiri penantian panjang. Ciuman yang merangkum semua perjuangan, semua tawa, dan semua air mata yang telah mereka lalui. Saat ciuman itu merenggang, mereka saling menatap, senyum tulus mereka di wajah masing-masing. Mata Min Hao yang dulu dipenuhi kelelahan dan kehampaan, kini bersinar dengan kebahagiaan sejati. Shin Hai dengan pipi merona, merasakan bahwa takdir telah membawanya kepada pria ini. Berdiri bergandengan tangan di balkon mewah itu, menatap gemerlap kota. Kesepian Sang Chieo akhirnya terhapus sepenuhnya. Ia tidak lagi sendiri. Ia telah menemukan cinta sejatinya, yang lebih berharga dari segala kekayaan dan kekuasaan di dunia. Ini bukan hanya akhir dari sebuah kisah, tetapi awal dari babak baru yang penuh kebahagiaan.